dia punya pacar cewek, takut menghamili, akhirnya punya pacar cowok saja biar nggak hamil. Ternyata resikonya tambah menjadi HIV. Halo Sobat Sukanda semuanya, bertemu lagi bersama saya Dr. Lukita di Sukanda Podcast. Hari ini kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik mengenai infeksi menular seksual atau biasanya disingkat dengan IMS. Mungkin Sobat Sukanda semuanya pernah mendengar mengenai infeksi menular seksual ini, namun masih bingung bagaimana cara kita mengenalinya dan apa saja yang bisa menyebabkan infeksi menular seksual. Hari ini kita akan membahas secara tuntas apa itu infeksi menular seksual bersama narasumber kami, Dr. Asri Rahmawati, spesialis kulit dan kelamin. Halo dokter, selamat pagi. Ada Dr. Lukita, pagi juga. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat nih dokter. Hari ini kita akan membahas mengenai infeksi menular seksual dokter. Dokter bisa diceritakan nggak sih atau bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya apa sih infeksi menular seksual itu dok? Ya seperti namanya dok ya, infeksi menular seksual ya infeksi yang disebabkan karena menular lewat hubungan seksual, meskipun tidak mutlak karena hubungan seksual ya. Dan maksudnya cukup prihatin, akhir-akhir ini banyak sekali kasusnya dok. Jadi yang datang ke poli itu ada yang ya anak SMP ya umur 15 datang dengan keluhan kencing nanas setelah jajan, atau 18 tahun 20 tahun sudah dengan HIV gitu kan semuanya. Karena itu makin banyak dan memprihatinkan akhir-akhir ini. Oh begitu ya dok. Jadi sekarang kasusnya itu semakin banyak ya dokter. Iya. Apakah ini penularannya hanya dari hubungan seksual saja dok, atau ada penularan lewat jalur lain? Ya memang tidak mutlak dari hubungan seksual ya, tapi kan ada beberapa yang harus dengan hubungan seksual. Mesti kencing nanas, gonore itu selalu hampir pasti karena hubungan seksual. Kalau HIV itu kan bisa lewat jarum suntik atau dari ibu ke bayinya. Sifilis kan juga bisa lewat donor darah, tapi ya tetap sebagian besar karena dari hubungan seksual ya. Seperti yang tadi dokter menjelaskan banyak sekali ya penyakit infeksi menular itu. Apakah berbeda dok di laki-laki atau perempuan infeksi menular seksual itu? Jadi kalau di laki-laki itu mungkin apa, kalau di wanita itu apa dok? Kira-kira sama atau beda ya? Hampir sama ya, karena namanya menular seksual, jadi kan menular dari laki-laki ke perempuan, jadi mereka saling menularkan. Mungkin meskipun klinisnya kadang berbeda. Jadi kan banyak jenisnya, ada yang disebabkan oleh bakteri, misalnya gonore, kencing nanas. Mungkin sering saya ulang karena itu yang paling banyak terjadi dan paling mudah dikenali bagi laki-laki begitu. Kencing nanas hampir pasti itu mengarah ke gonore. Tapi pada perempuan keputihan kan bisa macam-macam sebabnya, itu kadang beda klinisnya. Yang disebabkan oleh virus HIV, terus kedua kondiloma yang akhir-akhir ini sering terjadi ya, biasanya juga berkaitan dengan HIV. Jadi ada beberapa pasien ya sejak awal tahun ini sudah mengoperasi mungkin hampir 10 pasien ya dengan MSM, men sex with male ya, jadi laki sama laki-laki itu karena itu kondiloma di perianal, di anus itu. Ada juga virus itu herpes simplex itu kan karena dari virus ya. Ada juga yang karena dari parasit, misalnya Scabies itu sebenarnya termasuk juga menular kan karena kalian dekat itu bisa ya gitu. Kira-kira gejala apa sih dok yang perlu menjadi perhatian bagi sobat Sukandar ini supaya bisa mengenali ini saya terkena IMS dan harus berobat dok? Karena jenisnya banyak tadi ya, jadinya gejalanya pun sendiri-sendiri ya. Sama memang yang perlu diketahui ada di tubuh yang di luar normal. Tadi seperti tadi kata cowok, kalau sampai keluar di tubuh ya sudah pasti itu adalah penyakit. Terus dalam perempuan juga ada keputihan, meskipun keputihan itu jenisnya bermacam-macam. Sedangkan HIV sendiri itu kan baru muncul keluhannya itu setelah beberapa tahun kan baru HIV muncul keluhannya. Kalau kondiloma berarti mulai ada benjolan, bisa kondiloma gitu. Ada luka pada kelamin bisa ke herpes atau sifilis juga ada. Ada yang tanpa gejala seperti sifilis itu kadang diketahui ketika screening. Jadi sifilis kedua itu baru ketahui ketika cek darah baru ketahuan. Ada juga. Jadi gejalanya itu bermacam-macam. Ada yang mungkin kelihatan, ada yang mungkin enggak. Yes. Tapi kalau sudah
ada faktor resikonya gitu ya dok ya, sering berganti-ganti pasangan lebih baik diperiksakan gitu. Iya itu. Iya. Terus ini dokter, kalau biasanya infeksi seksual menular itu langsung munculkah dok setelah berhubungan atau butuh waktu lama baru muncul infeksi itu dokter? Jadi seperti gonore, kencing nanah itu akan muncul 14 hari ya, masa inkubasinya 1 minggu sampai 14 hari sebelum setelah berhubungan mulai muncul gejala. Sedangkan seperti herpes, virusnya kan akan masuk, tapi dia akan baru muncul gejala mungkin bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun berikutnya ketika kondisi kita turun. HPV, kondiloma juga gitu, virusnya mungkin masuk sekarang, munculnya bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun kemudian. HIV juga baru bergejala kan, cek darah aja baru bisa terdeteksi sekitar 3 bulan 6 bulan, gejalanya bisa sampai 5 tahun baru muncul ya. Oh, jadi walaupun kita udah berhubungan seksual sudah lama, tapi bisa saja gejalanya itu muncul sekarang, setelah 1 tahun atau kadang bisa sampai 5 tahun baru muncul ya dokter ya. Ini dokter, ada lagi yang menarik dokter. Ini kan IMS itu banyak ya dokter ya. Apakah sering muncul sendiri-sendiri atau bisa bersamaan dok? Salah dengan satu IMS lainnya atau satu IMS lainnya? Dari penelitian menunjukkan sering muncul bersama-sama. Mengingat ini kan juga dari pola lifestyle ya. Jadi ketika sudah tertular satu penyakit, kalau dia memang hobi bergonta-ganti pasangan kan berarti ada resiko ketularan sakit yang lainnya ya. Apalagi seperti HIV itu kan memicu munculnya jadinya herpes, terus ke kondiloma itu menjadi akhirnya gampang muncul itu. Untuk pasien-pasien atau teman-teman yang mungkin punya faktor resiko ya dokter ya, kira-kira ada nggak sih pemeriksaan lab khusus yang perlu dilakukan untuk mengetahui apakah teman-teman ini terkena IMS atau enggak gitu? Gimana ya dokter, pemeriksaan apa yang harus kita lakukan dok? Iya, jadi pertama mungkin yang paling sederhana UL ya, cek kencing, sama nanti kan ada swab gramnya untuk menemukan ada bakteri enggak. Terus cek darah, sifilis bisa, HIV juga bisa dengan cek darah gitu. Kondiloma pun bisa ada cek darah, cuma mungkin saat ini agak susah tersedianya di sini ya, belum ada gitu. Oh, jadi lebih baik kita review untuk cek darahnya ya dokter ya. Kalau kita sudah tahu ya dok ya, kita terkena IMS tapi takut atau malu untuk berobat, kira-kira ada resiko nggak ya dok ya kalau kita tidak berobat ketika kita sudah terdiagnosa dengan IMS? Karena itu sebaiknya prinsipnya memang harus segera berobat ya, takutnya kan penjalarannya lebih banyak meluas ya, karena itu misalnya gonore dibiarkan kan takutnya kalau pada cowok bisa ke epididymitis dan masih naik terus, karena pada perempuan kan bisa PID, pelvic inflammatory disease bisa, HIV juga kan akan menjadi gejala macam-macam, kondiloma juga. Nah, itu pertama pada diri kita. Bahaya kepada orang lain kan apabila kita tidak berobat, tidak aware, takutnya kan menularkan kepada pasangan atau orang yang diajak berhubungan gitu, dan orang lain sekitarnya bisa berbahaya. Oh, jadi IMS ini juga bisa berkomplikasi ke banyak organ ya dok gitu ya? Iya. Apakah IMS ini mematikan dokter? Ya memang mematikan mungkin, tapi tidak secara langsung ya, tapi ya tetap bisa kan, seperti HIV itu kan jelas mematikan ya, maksudnya kan bisa menjadi air yang tidak terkontrol akhirnya mematikan. Kedua, sifilis itu ada neurosifilis, ada penjalarannya sampai ke otak gitu ya. Kalau gonore mungkin resikonya komplikasinya ke infertil, mandul kalau tidak segera diobati gitu. Ya, dokter, kalau kita sudah terkena IMS, apakah bisa sembuh dokter? Ya, prinsipnya kan sebenarnya semua bisa sembuh ya, cuma sembuhnya itu jadi gini Mbak Lisa, kan tadi macamnya banyak ya, karena gonore oleh bakteri dengan antibiotik yang tepat dalam seminggu dia akan sudah sembuh ya. Sedangkan yang karena dari virus ya paling enggak kita kan hanya bisa meningkatkan imun biar dia tidak kambuh-kambuhan, terus dengan imunomodulator biar imunnya kita baik, itu aja mungkin yang bisa kita provide. Jadi ada infeksi menular seksual yang bisa sembuh, ada yang perlu dikontrol dokter ya. Terus untuk ini dokter, bagaimana cara kita mencegah supaya terhindar dari IMS dokter? Karena kan mencegah lebih baik daripada mengobati ya, apalagi pengobatannya susah ya.
Ya pertama yang prinsipnya setia pada pasangan ya, tidak bergonta-ganti pasangan, itulah prinsip utamanya, sehingga dengan satu orang aja kan terjamin tidak saling menular ya. Kedua ya berhubungan setelah halal, maksudnya soalnya kadang ada yang sejak dini gini kadang itu kan belum siap ya, serve apa itu resikonya kan lebih besar. Setelah ada gejala segera berobat, dan harapannya jujur ketika berobat itu. Kadang kita kan dari anamnes saja sebenarnya kita sudah bisa menarik kesimpulan, tapi kalau kadang dia tidak jujur jadi diagnosa kita bisa salah ya, karena terus pengobatan secara tuntas ya, dan pasangan juga biar tidak pingpong gitu prinsipnya. Pengobatannya harus bersama-sama dengan Iya. Terus ini dokter pernah dengar juga kalau infeksi menular itu juga bisa menular ke bayi kalau kita mengandung. Itu kira-kira apa yang perlu kita lakukan dokter supaya hal itu tidak terjadi gitu dok? Untuk tidak terjadi ya pertama mungkin sebelum hamil kita cek dulu ya, seperti torch itu ya untuk mencegah adanya herpes gitu, kita check up dulu ya. Dan ada pengobatan seperti kalau kondiloma kita cegah ketika hamil diobati kutilnya itu sehingga pas lahir harapannya sudah bersih ya. Oh, ternyata banyak juga ya dokter ya. Ini tentang IMS ini ternyata panjang juga dan juga banyak sekali macam-macam ya. Kira-kira ada nggak dokter pesan untuk sobat Sukandar semuanya mengenai IMS ini? Ya tadi prinsipnya tadi setia pada pasangan ya, berobat ketika menemukan gejala ya, terus berobat sampai tuntas ya. Oh, itu ya pesannya dari dokter Asri, ada 3, setia pada pasangan, berobat sampai tuntas, sama itu tadi berobat ya. Jadi ingat-ingat teman-teman kalau mengalami apa yang sudah disampaikan oleh dokter Asri tadi, bisa langsung berobat di Rumah Sakit Sukandar di Polikulit Kelamin ya dokter ya, untuk lebih jelasnya. Sekarang kita akan membahas tentang mitos dan fakta. Jadi dokter, ini ada mitos atau fakta ya, ini ada yang beredaran di masyarakat. Mungkin dokter bisa mengkonfirmasi ini mitos atau fakta ya dokternya. Ini ada kata-kata seperti ini dokter: infeksi menular seksual bisa dihindari dengan melakukan oral seks maupun anal seks. Itu mitos atau fakta dokter? Jelas mitos ya, maksudnya malah itu lebih berbahaya daripada lewat jalur normal ya. Ya prinsipnya kan kita sudah menciptakan jalur normalnya lewat mana yang masa bercocok tanam padi tidak di sawah kan ya tidak cocok ya. Jadi itu memang beredar. Akhirnya ada kemana ada pasien itu dia punya pacar cewek takut menghamili, akhirnya punya pacar cowok saja biar nggak hamil, ternyata resikonya tambah menjadi HIV. Kenapa? Karena di vagina itu kan sudah ada lendir-lendir, ada enzim yang memang akan menghalangi bakteri-bakteri. Sedangkan kalau lewat anus apa lewat oral kan memang tidak disiapkan untuk menyingkirkan kuman-kuman, iya, akhirnya malah tidak ada proteksinya lebih lanjut itu gitu. Oh, jadi ini merupakan mitos ya kawan-kawan ya. Selanjutnya dokter, ini jika melakukan hubungan seksual sekali tidak akan tertular IMS. Mitos atau fakta? Mitos ya. Sekali maupun berkali-kali semua selalu beresiko. Tiap kalau gonta-ganti pasangan itu, kalau dengan pasangan yang kita jamin tidak macam-macam, dia dan juga tidak bergantian ya tentu tidak. Tapi kalau kita kan tidak tahu pasangan ternyata iya pernah meskipun sekali tapi ternyata ada mengandung kuman, mengandungnya sudah langsung ketularan meskipun sekali gitu. Oh, jadi itu mitos ya kawan ya. Varian ini dokter, ada infeksi HIV bisa menular melalui bersalaman dan makan di piring yang sama. Mitos atau fakta dokter? Mitos ya. Mitos ya dokter ya. Karena itu tidak bisa ya, kan HIV menular kalau kita hubungan atau lewat jarum suntik atau ada luka begitu ya. Kalau hanya salaman aja kan tidak menularkan. Oh, jadi HIV tidak menular lewat salaman dan juga makan bersama ya dokter ya. Ini selanjutnya dokter, memakai kondom saat melakukan hubungan seksual pasti tidak akan tertular penyakit menular seksual dok. Mitos atau fakta dok? Mitos ya. Soalnya kan tidak ada jaminan 100% aman ya, masih banyak juga masih terjadi. Kedua ya mungkin itu yang tidak terlalu terlihat ya, kehamilan aja kan masih bisa terjadi, apalagi nanti kalau infeksi menular seksual masih ada. Masih ada risikonya tidak sudah memakai kondom. Iya. Terus dokter, selanjutnya
Infeksi menular seksual bisa dilihat kasat mata, jadi tidak akan terlihat ada kelainan berarti aman. Jadi kalau tidak ada gejala berarti aman. Benar nggak dokter? Mitos? Mitos ya. Kan tidak semua kasat mata. Jadi pertama itu tadi HIV itu baru muncul gejalanya aja setelah 5 tahun. Nah, selama 1 sampai 5 tahun ini ketika dia berhubungan dan menularkan ke orang lain kan berarti masih ada resiko menularkan. Kedua, seperti herpes juga sama kan, hanya muncul ketika kita turun imunnya, menularnya kapan. Jadi walaupun kasat mata itu tidak ada gejala, tapi bisa terinfeksi gitu ya dokter ya. Selanjutnya dokter, ini yang terakhir dokter, semua penyakit INS itu ada obatnya dok? Ya semua penyakit pasti ada obatnya ya. Cuma masalahnya itu disembuh atau terkontrol. Jadi gini, kalau bakteri tadi akan sembuh ya, tapi kalau seperti kondiloma mungkin kita akan operasi secara fisik yang kutil kelaminnya kita hilangkan, tapi virusnya kan tidak hilang. Itu kita bantu dengan imunomodulator untuk biar nggak gampang kambuh, atau vaksinasi. Meskipun vaksinasi prinsipnya pencegahan, tapi ternyata pada kutil kelamin bisa berguna untuk mengurangi kekambuhan. Seperti HIV itu kan juga ya obatnya dengan ARV, tapi kan hanya meningkatkan kualitas hidupnya, imunitasnya. Oh, jadi itu ada obatnya tapi dia terkontrol atau sembuh. Ya, nah itu ya. Menarik sekali ya dokter ya sekarang pembahasannya mengenai IMS. Mungkin ini jadi tambahan ilmu untuk teman-teman semuanya, sobat-sobat Sukandar semuanya mengenai IMS. Dan jika memang sudah mulai ada gejala merasa beresiko, bisa segera untuk periksa baik screening maupun pengobatan ya dokter ya. Bisa dilakukan di Polikulit Kelamin Rumah Sakit Sukandar. Terima kasih dokter atas ilmunya pagi hari ini ya dokter ya. Sama-sama ya. Kita semua. Dokter, sebelum penutupan mau ada lagi dokter yang perlu disampaikan, perlu dipertegas untuk sobat-sobat Sukandar semua supaya terhindar dari IMS dokter? Iya, tadi balik lagi ya, pesannya setia pertama, kedua berobat. Jadi begitu meskipun gejala ringan berobat. Kadang hanya begini saja mereka gitu ya, tetap harus segera berobat. Atau ketika kita setelah habis hubungan dengan yang beresiko, segera lebih baik dicekkan daripada terlambat ya. Di Rumah Sakit Sukandar kan lab juga sudah lengkap ya, kelahiran juga sudah lengkap, jadi bisa kita cek lab di sini ya. Pembahasannya sangat menarik sekali ya pagi hari ini mengenai infeksi menular seksual. Semoga menjadi manfaat bagi sobat-sobat Sukandar semuanya, dan jangan lupa untuk meninggalkan komen dan juga like, juga share, juga subscribe channel YouTube kita RSUD Profesor Dr. Sukandar. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah sobat Sukandar sekalian. Sukandar semuanya, nantikan konten kami di Sukandar Podcast. Stay tune di akun YouTube kami ya, RSUD Profesor Dr. Sukandar, dan akun sosial media yang lain. Jangan lupa subscribe dan follow ya. See you!